Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami berterima kasih, kami selalu mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, selalu baru, selalu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menikmati beberapa hari liburan kami Tuhan, sekarang kami masuk dipertemukan lagi untuk dapat belajar bersama-sama Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Berikanlah kami Tuhan, hati seperti seorang hamba, telinga seperti seorang murid Tuhan yang mau patuh, taat, dan dengar-dengaran terhadap perintah-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, terlebih kami dapat mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan Alkitab bagi anak-anak yang baru join. Ya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di Pengkhotbah 7 ayatnya yang pertama dan kedua. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di Pengkhotbah 7 ayat pertama dan kedua. Baik, jika sudah ketemu, ya, mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 7 ayat pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Sekali lagi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul terlahir dalam sebuah misi Tuhan. Setiap minggu malam, Kimberly Touchstone, 22 tahun, mengajak anjingnya berjalan-jalan. Namun, pada minggu lalu, anjingnya kembali ke rumah tanpa dirinya. Kimberly ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan karena terkena hantaman sebuah roda truk yang terlepas dan menghantam bagian belakang lehernya. Sebuah kejadian yang tragis yang mengingatkan kita bahwa kematian dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sebuah video yang dibuat oleh Tommy Irawan membuat kata-kata yang indah. Sadarlah, hidup itu pendek, pasti ada finishnya. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat karena syarat mati tidak harus sakit. Kita tidak menunggu usia tua yang sakit-sakitan untuk memulai sebuah persiapan diri kita pada sebuah hari perhentian. Namun hari ini, sekarang ini, saat masih terbentang kesempatan yang ada, kita harus hidup dalam sebuah kesadaran yang penuh bahwa
hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena kita terlahir dalam sebuah rencana Tuhan yang indah. Diperhatikan, Yesus lahir ke dalam dunia ini di tengah kegelapan malam. Tidak ada gegap gempita dan pesta pora menyambut kelahirannya. Namun, dimulai dari hari kelahirannya, Yesus membawa bayang-bayang kematiannya yang akan terpaku di salib di setiap detak jantung dan nadi kehidupannya. Ia mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk membawa dirinya kepada hari perhentian tersebut dengan sebuah jeritan yang membungkam dunia. Sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Seluruh rancangan Tuhan tergenapi seiring dengan nyanyian kematian, Via Dolorosa yang dikumandangkan. Paulus di momen kelahiran barunya mengerti akan misi Tuhan untuk menjadikan dirinya martir. Ia melayani sedemikian rupa selama masih ada kesempatan sehingga di penghujung kehidupannya ia mampu berkata, "Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Berikut kata Paulus ya. Tidakkah kedua contoh tersebut memberikan kita sebuah pengertian dari contoh apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah selesai tadi dan barusan kata-kata dari Paulus, aku telah mencapai garis akhir ya. Di sini kita belajar ya mendapat contoh dari dua pengertian yang lengkap akan pentingnya mengisi kehidupan ini dalam sebuah kesiapan yang penuh untuk menggembalakan setiap tulisan pena Tuhan yang membawa kita pada sebuah hari perhentian yang indah. Coba diperhatikan selanjutnya. Itulah sebabnya dalam perenungannya yang dalam, Salomo berkata, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya ya. Jadi kita tidak hanya terlena, ya, tidak hanya mengingat pesta fora saja, tapi kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini ya hanya sementara. Jadi gunakan hidup kita dengan maksimal dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian mari kita mulai menghitung hari-hari dengan hikmat Tuhan, sehingga waktu yang ada tidak berlalu dengan sia-sia. Ingatlah, kita terlahir dalam sebuah misi Tuhan, dan waktu kehidupan adalah lembaran-lembaran kesempatan. Dan hari perhentian adalah garis finish, di mana waktu tidak dapat diputar ulang. Selama masih dapat dikatakan hari ini, mari kita lebih lagi memperhatikan cara kita mengisi kehidupan ini. Perhatikan, ya. Selama kita masih dapat dikatakan hari ini, mari kita lebih lagi memperhatikan cara kita ya anak-anak untuk mengisi kehidupan ini hingga kita tiba pada hari akhir kemenangan kita tentunya. Ya. Di sini
Kesimpulan dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup kita tidak akan sia-sia jika apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, hidup kita tidak akan sia-sia jika apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mungkin kalian pernah dengar, hidup ini adalah kesempatan. Ya, benar ternyata. Hidup ini untuk melayani Tuhan pertama. Bila saatnya nanti ketika kita sudah tidak berdaya lagi, ya, tubuh ini sudah tidak bugar lagi, ingatan sudah tidak tajam lagi, fisik sudah tidak kuat lagi. Ketika kita sudah menggunakan hidup kita dengan baik, dengan bijak, ya, hidup kita ternyata sudah menjadi berkat, ya, untuk orang lain. Ketika hidup kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, ternyata hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita memiliki fungsi. Hidup kita banyak menyenangkan orang. Ya. Karena kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Ya, jadi ketika kita masih diberi waktu dan kesempatan menikmati nafas kehidupan, ketika kita masih bisa merasakan hari hangatnya sang fajar, kita belajar mengucap syukur pada Tuhan, kita masih diberikan nafas gratis, cuma-cuma, ya, tanpa harus bayar. Sebab kalau kita perhatikan orang-orang yang terbaring di rumah sakit, di sana kita banyak belajar, ya. Bagaimana orang-orang sudah tidak berdaya. Hanya untuk nafas saja dia perlu alat bantu. Ya. Itu pun tidak gratis, harus bayar. Sedangkan kita pada pagi hari ini masih diberi waktu. Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan masih percayakan kita untuk menikmati nafas kehidupan yang baru. Ya, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tidak bisa diukur. Ya, kalau diukur pakai biaya, pakai uang, tidak mampu kita membayar, kita membalas kasih Tuhan. Ya, Tuhan berikan kita nafas kehidupan baru cuma-cuma. Jadi ketika kita diberi waktu, diberi kesempatan, masih diberi kepercayaan, gunakan waktu itu, gunakan kesempatan itu dengan baik. Pertama, gunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan, kita tahu maksud Tuhan, otomatis hidup kita bisa memberi dampak yang baik untuk orang lain. Akhirnya hidup kita bisa jadi berkat, ya, untuk orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar mengingatkan Mister. Mister berharap juga mengingatkan kalian semua, ya, bagaimana kita diingatkan, ya, untuk kita dapat bijaksana menggunakan waktu hidup kita dengan baik. Ya. Ingat, hidup ini hanya sementara. Tadi diceritakan, ya. Gunakan waktu-waktu yang ada ini dengan maksimal, dengan baik. Kita tidak pernah tahu hari esok. Jadi gunakan hidupmu, gunakan hidup kita untuk bisa melayani orang-orang yang kita kasihi. Jangan terperdaya akan kegiatan pesta fora. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita
sangat dalam untuk kita merenungi kehidupan kita selama masih ada di dunia ini. Gunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan baik, ya. Miliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan pertama. Cari hadiratnya. Kita sama-sama belajar ya anak-anak, bukan hanya kalian, Mister pun belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang berjudul terlahir dalam sebuah misi Tuhan. Apakah kita masuk dalam rencana Tuhan atau kita mau keluar dari rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu sendiri. Ya. Kita mau bersama-sama untuk masuk dalam rencananya, untuk masuk dalam misi Tuhan. Ya. Kita serahkan hidup kita, biarlah Tuhan yang mengatur supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, bisa memberi dampak yang baik untuk orang lain. Kita harus peka, kita harus menyadari hidup kita sekarang ya anak-anak. Jangan disia-siakan waktu yang ada, gunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana, dengan baik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama untuk menyadari ya, hidup kita tidak akan sia-sia selama kita ada di dunia ini jika apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus itu sendiri. Ya, jadi gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari anak-anak lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh mengingatkan kepada kami Tuhan. Untuk kami menyadari hidup kami selama di dunia ini hanya menumpang saja Tuhan, hanya sementara saja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dari firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana Tuhan. Untuk dapat menggunakan hidup kami memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami selama di dunia ini tidak sia-sia Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai masuk dalam proses pembelajaran Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap anak didik di tempat ini Tuhan. Khususnya kelas 8B. Kiranya karakter-karakter Kristus itu tumbuh hidup dalam hidup mereka. Karakter-karakter Pancasila itu selalu ada dalam hati dan pikiran anak-anak tempat ini Tuhan. Engkau urapi kesehatannya, Engkau berkati. Berikanlah kecerdasan, kepintaran Tuhan buat anak didik tempat ini. Hikmat-Mu turun atas mereka. Supaya hidup mereka bisa berguna, bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa memberi dampak yang baik buat lingkungan Tuhan. Kami sadari betul Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu, untuk masuk dalam misi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan. Kami mau Engkau menjadi kemudi dalam kehidupan kami. Engkau kendalikan penuh hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami bisa berguna untuk orang lain. Engkau urapi juga Tuhan, Bapak Ibu Guru tempat ini, ajari kami Tuhan, terus dan terus lagi, untuk dapat melayani anak-anak-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan tempat ini. Ajari kami Tuhan, untuk menjadi figur, contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak-Mu. Ampuni keterbatasan kami Tuhan, kelemahan kami,
Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut aktivitas pada pagi hari ini, kami sambut berkat-Mu Tuhan, kami siap menjalani aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, kalian bisa buka kamera sebentar. Sudah hampir seminggu lamanya kita enggak ketemu ya. Baik, terima kasih. Yang lain juga. Baik, terima kasih anak-anak buat responnya yang baik ya. Mister berharap kalian tetap semangat dan antusias belajar. Ya, tetap disiplin, hargai waktu dengan baik. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nishan. Selamat pagi semuanya, semangat ya. Kita kembali belajar online setelah sudah libur panjang minggu lalu. Ya, Miss harap kalian tetap semangat untuk ikut belajar online ya. Sebelum belajar matematika, mari kita berdoa. Boleh Miss minta Stanley untuk pimpin kita dalam doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran matematika. Ya Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Stanley. Oke anak-anak, untuk hari ini Miss akan bahas Miss akan bahas diskusi kalian yang lalu dan soal-soal di uji kompetensi 1. Kalau waktunya cukup, Miss akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Kemudian untuk informasi awal, Miss akan kasih kalian tugas project untuk bab 2 ini. Ya, kalian carilah atau tentukanlah satu peta. Ya, boleh peta suatu pulau. Pilih ya, mau pulau Bali, mau pulau Jawa, silahkan. Atau kamu mau pilih negara, boleh negara Indonesia, mau negara Filipina atau yang lain. Ya, yang jelas negara-negara di ASEAN. Jadi pilih salah satu pulau di Bali, di Indonesia, atau pilih salah satu negara di ASEAN. Ya. Setelah kamu dapatkan petanya, boleh kamu gambar atau kamu print saja silahkan, lalu kamu buatkan koordinat kartesius di atasnya. Ya, seperti apa? Misalkan ini ya, kamu pilih peta Pulau Bali atau negara Indonesia, lalu di atasnya kamu kasih garis-garis kotak, ya, garis-garis berpeta seperti ini. Ya, lalu kamu kasih angka, kasih salib sumbu, ya, salib sumbu X dan Y, ada titik 0, 1, 2, 3, 4, ada negatifnya dan seterusnya. Ya, nah nanti untuk lebih lanjutnya, Miss akan share di TD Smart ya untuk ketentuan tugas proyek kalian. Nah, tugas proyek ini dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Agustus ya. Oke, itu sebagai informasi awal. Pertama kamu cari aja dulu peta atau tentukan kamu mau peta pulau apa di Indonesia. Lalu atau peta negara salah satu negara di ASEAN, silakan. Ya. Itu tugas proyeknya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi untuk pertemuan kedua. Nah, Miss akan bahas soal-soal yang didiskusi waktu ini ya, yang di halaman 48, 48 atau 38. Yang di halaman 38, silakan buka lagi LKS-mu dan cek pekerjaanmu. Bagi yang mau menjawab, silahkan angkat tangan siapa lebih cepat dia yang dapat poin. Ya, cepat dan benar. Oke. Nah, ini anak-anak, ayo menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat kan ya, kalian sudah kerjakan ini?
Miss juga sudah lihat di WhatsApp, ada yang kirim via dokumen, ada yang foto, tidak masalah. Ya. Jadi ini tugas kalian, silahkan untuk yang titik A, contohnya negatif 1,3, artinya 3 satuan terhadap sumbu X jaraknya, kemudian jarak terhadap sumbu Y 1 satuan. Kalau yang titik B, siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangannya. Meli, silahkan. Yang B itu kan 2,-1. Sumbu X-nya itu 1 satuan, sumbu Y-nya itu 2 satuan. Oke, sebentar. Sumbu X-nya adalah jarak terhadap sumbu X. Ulangi, Meli. 1 satuan. Ya. Oh, sebentar. 1 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. 2 satuan. Ya, betul. Oke. Lanjut. Untuk yang titik D, silahkan siapa mau? Meli lagi? Oke, silahkan Meli. Yang D itu koordinatnya itu 4,1. Terus sumbu 4,1. X-nya itu 1 satuan, Sebentar. sumbu Y-nya itu 4 satuan. 1 satuan, jarak terhadap sumbu Y 4 satuan. Oke. Lalu yang E, silahkan. Siapa mau? Meli lagi. Yang lain kemana nih? Yang lain juga boleh ya. Oke, karena Meli belum dapat 3 poin, silahkan Meli. Tidak apa-apa. Yang E itu -2, -3. Terus sumbu X-nya itu 2 satuan, sumbu Y-nya itu 1 satuan. Coba diulangi. Yang titik E? Titik X-nya itu 2 satuan. X-nya? 2. Y-nya? 1. Kurang tepat. Coba dicek lagi, Meli. Kan titiknya negatif 2,3 ya. Betul. Nah, dari sumbu X berarti dari sini. 1. Jarak terhadap sumbu X dari 2, sini. Miss. 1, 2, 2. 3. 3. Dari garis sumbu X-nya itu ya, dicari jaraknya. Lalu jarak terhadap sumbu Berarti Y. X-nya 3, Y-nya Ya. 2. Ya. Itu ya. Silahkan yang salah diperbaiki ya. Tiga satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ya, lalu yang titik F silahkan siapa mau? Selain Meli ya, kali ini kita kasih kesempatan yang lain Meli. Silahkan yang lain. Ayo, adakah yang mau menjawab? Nishan, coba Nishan. Gimana hasil diskusinya waktu ini Nishan? Ikut diskusi tidak? Nishan? Halo? Kalau misalnya tidak bisa unmute, silahkan di kolom chat. Mana kolom chatnya? Silahkan jawab di kolom chat. Halo, kelas 8B. Sepi-sepi senyap begini. Yang lain kemana ini? Selain Meli. Kalau tidak ada, Meli bolehlah satu kali lagi, Mel. Meli, silahkan satu kali Yang lagi. F itu koordinatnya -3,1. -3,1, ya betul.
Negatif 3,1. Sumbu X-nya itu, sumbu X-nya 1 Ya. satuan. Mm-mm. Sumbu Y-nya itu ada 3 satuan. Ya, ya, betul sekali. Satu titik lagi, titik G. Siapa yang mau untuk titik G menyebutkan titik koordinatnya dan jarak terhadap sumbu X, sumbu Y? Abi, silahkan. Ya, Abi, untuk yang titik G, koordinatnya apa? koordinatnya -2 sama -1. Min 2, min 1. Negatif 2, negatif 1. Lalu? Artinya jarak terhadap sumbu X-nya apa? 1 satuan. Ya, 1 satuan. Terus itu yang Y 2 satuan. 2 satuan. Oke, good ya. Ini yakin kalian bisa semua ya untuk menentukan titik koordinat apabila dikasih gambar bidang kartesius, kemudian menentukan jarak terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Kalau kita lihat lagi kolom kedua 3 dan 4 ya, artinya yang ini koordinatnya, kemudian jarak terhadap sumbu X sumbu Y. Lihat saja kalau koordinatnya negatif 1,3 misalnya, maka terhadap sumbu X-nya adalah 3 satuan. Ya, ambil angka di Y. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, ambil angka di X. Ya, tidak akan mungkin melenceng dari titik koordinatnya. Ya, coba kamu lihat lagi. Kalau titiknya 3,4 berarti terhadap sumbu X-nya jaraknya adalah 4 satuan. Terhadap sumbu Y 3 satuan. Ya, oke. Bisa dipahami itu? Sekarang silahkan untuk yang berdasarkan informasi pada tabel, soal isian titik-titik yang nomor 1 sampai 7. Untuk nomor 1 silahkan, siapa mau? Siapa itu tadi yang angkat tangan? Ayo yang belum dapat poin terutama. Ya, Stanley silahkan. DFG. Titik yang berjarak 1 satuan terhadap sumbu X adalah titik B, lalu D, F, dan G. Ya, betul. B, D, F, dan G. Lalu yang nomor 2, yang berjarak 3 satuan. Nah, tinggal lihat di sini, di kolomnya ya. Terhadap sumbu X. Meli, kita kasih kesempatan ke Karsten ya. Silahkan Karsten. Nomor 2 E. Ya, titik A dan E, betul. Lalu yang nomor 3, silahkan. Keisha. Titik C. Ya, betul. Kita lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau? Silahkan. Titik yang berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y adalah titik Keval. Silahkan coba jawab Keval. Halo? Kamu di sana tidak, Keval? Ya, ya. Yes? Ya. Try to answer question number 4. Nomor 4 apa jawabannya? Titik yang berjarak satuan terhadap sumbu Y adalah titik Yang mana? Lihat di kolom terakhir. Yang mana ada tulisan 1 satuan. Berarti dia titik apa? A. Ya, titik A. Betul. Lalu yang nomor 5, siapa mau? Daniel, silahkan. Yang P, G, dan E.
Titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y adalah B, B, G, dan Y. Dan E. oh, B, E, dan G, ya. B, E, dan G, betul Daniel. Good. Sorry, B, E, dan G. Lanjut nomor 6. Siapa yang mau? Daniel lagi. Silahkan Daniel. F dan C. Titik yang berjarak 3 satuan, yaitu F dan C atau C dan F ya, kita tulis sesuai abjad. C dan F. Oke, yang terakhir, siapa mau berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y? Hanya ada satu, yaitu titik. Oh my God. Oke, Daniel lagi, silahkan. Titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah titik D. Iya, betul sekali ya. Oke, itu dia untuk diskusi kelompok yang lalu. Silahkan dicek kembali, bagi yang salah silahkan diperbaiki ya. Nah, sekarang silahkan buka LKS-mu halaman 41. Ya, kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5, lalu soal nomor 8 sampai 10. Soal nomor 1 sampai 5 dan soal nomor 8 sampai 10. Ya. Silahkan dicermati 5 menit, baca soalnya, coba dikerjakan 5 menit. Oke, tidak apa-apa, Jonathan. LKS halaman 41, nomor 1 sampai 5 deh. 1 sampai 5 dulu coba. Kalian cermati pertanyaannya dan coba jawab 5 menit. Kalau ada yang mau boleh lanjut 8 sampai 10.
Oke, kita bahas ya, anak-anak. Untuk yang nomor 1, oh sebentar. Ya, jadi yang titik D itu salah. Jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3A. Ya, betul, Kevel dan Meli. Ya, oke, good. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar. Ya, di sana ada denah yang dibuatkan dalam koordinat kartesiusnya. Ya. Tempat yang mempunyai koordinat 2,-4 adalah 2,-4 adalah C. Ya, betul, Meli, terminal. Ya, C. Kita lanjutkan. Nomor 3, diketahui titik A, B, C, dan D. Nah, kalau dihubungkan titik-titik tersebut dengan garis, maka bangun datar yang terbentuk adalah, ya betul, D. Kenatan, trapesium siku-siku. Kenatan. Ya, coba kita cek ya. Titiknya 2,-1. Sini titik A. Lalu titik B-nya 3,-1. Titik C 2,2. D -2,2. Ya. Kalau kamu hubungkan ini dengan menggunakan penggaris supaya lebih rapi, nanti dia akan terbentuk suatu trapesium siku-siku, ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Ini siku-sikunya di sini ya. Jadi jawabannya D. Nah, layang-layang KLMN mempunyai titik koordinat K -2,2. Sini koordinat K. L-nya 1,-3. N 1,4. Nah, tentukan koordinat M. Nomor 4, siapa yang jawab duluan ini? Iya, Fabio. Oke, Stanley betul, 4,2. Jawabannya 4,2, B. Ya, kita cek layang-layang itu harusnya mempunyai satu simetri lipat kan, yaitu di ini tegaknya ya, diagonal yang oke. Nah, ini simetri lipatnya ya, NL. Maka jarak dari K ke titik ini misalnya O. Nah, jarak K ke titik O harus sama dengan jarak titik O ke M. Berapa kotak satuan? 1, 2, 3. Berarti dari sini 3 langkah juga. Ya, maka titiknya adalah 4,2. B. Betul, Stanley. Daniel, Kevel. Oh, Kevel keliru masih ya. Daniel dan Kenatan juga betul. Oke ya. Itu penjelasannya. Jadi kalau dia bentuk layang-layang, kamu coba dulu sketsa gambarnya untuk menentukan titiknya kira-kira yang mana yang pas ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, siapa mau? Sini ada gambar layang-layang. Kalian diminta menentukan luas, layang-layang, jajar genjang. Ya, ada gambar jajar genjang di bidang koordinat, dan kamu diminta menentukan luas jajar genjangnya. Ingat rumus luas jajar genjang apa? Luasnya alas kali tinggi. Ya, ada yang mau coba atau Miss yang jelaskan? "21 satuan," kata Daniel.
Coba dicek lagi. Oke, Nathan bilang C. 28 satuan ya. Nah, lihat jejar genjangnya. Alasnya adalah KL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kotak satuan. Berarti sini alasnya 7. Kalikan dengan tinggi. Yang mana tingginya? Yang tegak lurus dengan alas. Yang ini tinggi. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Berarti 7 kali 4. 28 satuan luas. Karena di sini kita tidak pakai sentimeter atau meter, maka kita pakai di sini adalah satuan luas ya. Kalau ukuran panjang berarti satuan panjang. Entah apa itu nanti satuannya ya. Oke, betul. Kenatan. Good. Kita lanjut ke nomor 8. Sorry, yang nomor 5 ini berarti C ya. Nah, kita lanjut ya, soal nomor 8. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Keisha, jawabannya C. Titik B dan titik E. 3 satuan, betul ya? Tuh, 2, 3 terhadap sumbu X. Ini juga, oke. Terhadap sumbu Y 2 satuan. Ya, betul. B dan E. C jawabannya ya. Yang lain silahkan dicatat. Kalau kecepatan, tolong info ke Miss ya. Kemudian yang nomor 9. Diketahui koordinat titik K. 2, negatif 5. Titik K. 2, negatif 5. Di sini titik K. Lalu titik L-nya negatif 2, negatif 4. M adalah negatif 4,2. N negatif 5, negatif 2. Maka pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah titik apa? Ada yang mau coba? Yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya, yang tegak. Yang mendatar itu adalah sumbu X. Titik apa yang berjarak sama terhadap sumbu Y? Titik K sama titik KL. Ya, betul. Abi. Jawabannya adalah A. Titik K dan titik L. Ya, sama-sama berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Terakhir nomor 10. Titik S berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, jika titik S berada di kuadran 4, koordinatnya adalah, nah perhatikan untuk yang nomor 10 tentang kuadran, Miss jelaskan dulu. Ya, yang tegak adalah sumbu Y, yang mendatar adalah sumbu X. Kuadran pertama itu ada di sini. Sebelah kanan atas dari salib sumbu, ya. Daerah kuadran pertama itu memiliki sumbu X positif. Sumbu Y-nya juga positif angkanya. Ya, sama-sama positif. Ya, ini ya koordinatnya angkanya positif X dan Y. Lalu kuadran 2 itu sebelah kirinya kuadran 1. Ya, berarti Y positif dan X negatif. Ya, X-nya dia negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 di kiri bawah. Ya, di mana X dan Y-nya keduanya negatif. Ya, angkanya ini bernilai negatif. Kemudian kuadran 4, nah yang ini kuadran 4, kanan bawah ya. Di mana X-nya adalah positif dan Y-nya negatif. Ya.
Berarti kalau berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y, koordinatnya adalah betul, Stanley. 2, negatif 4. Dia terletak di kuadran 4 dimintanya. 4 satuan terhadap sumbu X. Berarti dari sini 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2. Oh, berarti di sini ya. Adalah titik S. Oke. 2, negatif 4. D. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Silahkan tanya. Silahkan ditanya. Tidak ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Hari Jumat Miss akan adakan kuis tentang bab koordinat Kartesius dari awal. Tolong dicermati baik-baik pelajaran hari ini ya. Dan yang kemarin dan seterusnya juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa Miss lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan tolong tanya. Kalau sudah jelas, silahkan kasih jempolnya. Oke, Kesha. Oke, Daniel. Yang lain? Oke, Stanley. Grace, gimana Grace? Bisa ngerti? Evelyn? Oke. Excel? Ada di situ Excel? Oke, Miss akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini perhatian pengumuman ya. Jumat 28 Agustus sesuai jadwal belajar online matematika. Misalkan kasih kalian kuis, ada 10 soal isian singkat dikerjakan dalam waktu 30 menit dan jawaban dikumpul ke WA-nya Miss Intan. Ya, untuk kuis. Oke. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik acuan. Silakan buka LKS-mu halaman 44. Ya, buka LKS halaman 44. Perhatikan, kalau dikatakan posisi titik terhadap titik asal 0,0 berarti ya. Titik asal di sini adalah titik 0,0 itu disebut titik asal. Di mana titik asal? Di sini dia 0,0. Ya. Terhadap di sini sumbu X dan sumbu Y. Lalu titik asalnya di perpotongan garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalkan Miss buat titik di sini adalah titik A, ya, koordinat atau posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah, nah bagaimanakah kamu mencapai titik A dari titik asal 0,0? Biasanya dinamai titik O. Dari O ke titik A itu gimana caranya? Nah, pilihlah langkah ke kanan atau ke kiri duluan ya. Kanan atau kiri karena dia adalah untuk menentukan X-nya. Oke, kanan atau kiri dulu? Oke, ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan ya. Berarti positif. Karena ke kanan itu berarti positif. Lalu ke atas atau ke bawah? Ke atas. 1, 2. Berarti positif ya. Berarti koordinat titiknya adalah 4,2. Ya. Jadi posisi titik A terhadap titik asal atau 0 adalah 4,2. Ya. Lalu kalau dikatakan istilahnya titik B-nya di sini. Apakah bisa terlihat jelas di layar kalian apa yang Miss tulis? Garis putus-putusnya apakah terlihat jelas? Ya, Miss harap terlihat ya. Nah, kemudian posisi titik
B terhadap titik asal atau 0,0 adalah kita lihat dari 0 ke titik B ke kanan atau ke kiri. Oh, ke kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti kan negatif ya. Lalu, dari situ ke titik B, ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Miss. Berarti negatif juga 1 langkah. Berarti koordinat titik B adalah negatif 5, negatif 1. Oke, itu ya. Mengerti ya? Posisi titik terhadap titik asal, ya tanpa kamu ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah, kamu bisa tahu koordinat titiknya. Ya, seperti pelajaran di awal. Miss, saya nggak usah pakai langkah kayak gitu, bisa? Oh iya, bisa, silahkan. Misalkan titik C di sini. Bisa, Miss, tinggal lihat aja angka di koordinat di garis, di angka di garis sumbunya. Oh, ini 2. Kalau Miss hapus ini. Oh, negatif 2 X-nya, berarti negatif 2. Y-nya 5. Udah, Miss, ketemu. Ya, benar, silahkan. Ini artinya apa? Dari titik O atau dari titik asal ke titik C adalah 2 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas. Ya. Nah, kenapa Miss ajarkan coba lihat langkahnya? Karena kita juga akan nantinya menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Jadi kalau tadi titik acuannya adalah 0,0, sekarang titik acuannya bisa berbeda. Sebentar. Nah, posisi titik terhadap titik acuan A, B maksudnya adalah kita mengganti titik acuannya yang awalnya 0,0 ke titik lain. Ya, awalnya kan titik acuannya 0,0 ya. Sekarang titik acuannya lain, A, B, berarti bernilai suatu angka selain 0,0. Misalkan Miss pilih titik acuannya adalah di sini. Titik M misalnya, sebagai titik acuan. Titik M koordinatnya adalah 4,1 ya. Sekarang ada di bidang koordinat itu titik lain, misalnya di sini. Titik, anggaplah di sini titik A. Ya. Nah, kalau terhadap titik 0,0, maka posisi titik A adalah, atau koordinat titik A adalah 2,5 ya. Gampang ya kamu cari taunya. Sekarang kalau misalkan pertanyaannya, posisi titik A terhadap titik acuan M. Nah, itu maksudnya. Titik acuan A, B itu titik lain selain 0,0 koordinatnya. Ya, yaitu 4,1. Posisi titik A terhadap titik M adalah berarti kamu cari tahu dari titik M ke titik A itu berapa langkah ke kiri atau ke kanan, lalu berapa langkah ke atas atau ke bawah. Nah, kita cari garis putus-putusnya dulu. Nah, gitu ya, supaya gampang lihatnya. Jadi dari titik M ke menuju titik A, kita ke kiri dulu 2 langkah. Berarti kan negatif 2 ya, karena ke kiri. Lalu ke atas atau ke bawah untuk cari titik A? Ke atas, Miss. Ya, ke atas berapa langkah? 4 langkah, berarti positif ya, karena ke atas itu positif. 4 ya. Berarti di sini posisi titik A terhadap titik M adalah 2 langkah ke kiri atau 2 satuan ke kiri. Dan 4 satuan ke atas. Ya, jadi sekarang kalau ditanya koordinat titik A ya terhadap titik acuan M adalah berarti ini yang kita pakai angkanya negatif 2,4.
Ya, beda, bukan 2,5 lagi yang kita pakai, tapi kita cari dulu letak atau posisi titik A ya dari titik M, berapa langkah atau berapa satuan kah ke kiri ke kanannya atau ke atas ke bawahnya juga kita cek gitu ya. Kalau tadi terhadap titik asal dengan mudah ya kita tentukan koordinatnya yaitu 2,5 itu dapat dari lihat saja angka X dan Y-nya atau cari tahu dari 0 ke titik itu berapa langkah gitu ya. Sekarang kalau kita ubah titik acuannya menjadi A, B, ya, itu artinya apa? Berubah dia menjadi 2,4, artinya apa? Salib sumbunya kita ubah, berubah. Ya, kalau tadinya di 0,0, sekarang salib sumbunya di titik M nih kita gambar. Ya, yang garis putus-putus merah itu salib sumbu yang baru. Berpindah salib sumbunya. Ya, kalau tadinya Y, X dan Y-nya di sini, ya, karena perpotongan itu adalah 0,0, maka koordinat titik A-nya adalah 2,5. Sekarang kalau titik acuannya diubah, yaitu jadi titik M, 4,1 berarti salib sumbu ini berubah, jadi ke sini, pindah dia. Ya, nah disinilah anggap titik 0,0, anggap. Ya, dari situ ke titik A berapa langkah atau berapa kotak satuan. Jadinya itu titik yang baru, koordinat titik yang baru untuk A terhadap titik acuan M, 4,1. Membingungkan atau menyenangkan? Silahkan kasih respon kalian anak-anak. Kalau membingungkan, silahkan tanya. Kalau menyenangkan, silahkan kasih jempolnya. Oke. Thank you, Stanley. Yang lain? Bisa dimengerti? Kasih jempolnya juga. Membingungkan? Silahkan tanya. Miss coba kasih contoh lain deh. Oke. Kalau dua satuan ke kiri, ya, dua satuan ke kiri, berarti itu kalau dia ke kiri arah itu menentukan positif atau negatifnya, ya. Kalau ke atas, berarti dia positif ya. Kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif dari titik tersebut, ya. Nanti pertanyaannya itu seperti apa, Miss? Nah, pertanyaannya misalkan di halaman 48 nomor 3. Ya, kita coba 48 nomor 3. Oh. Coba kalian untuk soal halaman 48 nomor 3. Kita lihat di sana diketahui titik A-nya adalah negatif 1,2 ya. Titik A negatif 1,2. Titik B adalah 1, negatif 1. Titik C adalah 2,5. Titik D negatif 3,4. Dan titik E adalah 3,4. Oke. Nah, itu titik-titik yang diketahui. Sekarang pertanyaannya, titik yang mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A, ya, terhadap titik A. Berarti titik acuannya adalah titik A. Ya, ini sebagai titik acuan sekarang. Bukan 0,0. Ya, berarti salib sumbu X, Y-nya berubah dari 0,0 jadi titik A. Ya, kita gambarkan saja di sini. Salib sumbu yang baru. Nah, itu X-nya, Y-nya yang tegak. Nah, mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A ini. Nah, selain kamu cari
dengan langkah 4,2 itu kan sama-sama positif ya. Berarti dia ke kanan dan ke atas. Nah, ke kanan 4 langkah itu artinya 4,2. Ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Lalu 2 langkah ke atas, 1, 2. Oh, ketemu dah titik E jawabannya. D berarti ya, optionnya D. Titik E yang mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A. Ya. Jadi istilahnya titik A ini jadi 0,0, itulah anggap. Lalu ini 1, 2, 3, 4. Kita buat salib sumbu yang baru. Ya. 1, 2. Jadi ini berkoordinat 4,2 terhadap titik A. Terhadap titik acuan A. Titik acuan yang baru. Ya. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, coba deh soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 dan 2 juga dicoba. Halaman 48, nomor 1 dan 2. Ada yang mau? Oh, Daniel. Apa nih? Daniel yang nomor 2 ya, itu ya maksudnya ya. Oke, ini yang Oke, kita coba yang dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1, Kesha bilang C. Kalau Daniel bilang nomor 1 B. Oke, coba kita cek koordinat titik M terhadap acuan K. Nah, koordinat titik M apa? Kalau di salib sumbu biasa ya, di situ titiknya adalah 3,-1. Di sini titik M. 3,-1. Titik K negatif 2,3. Negatif 2,3 adalah titik K. Sekarang kita mau cari tahu koordinat titik M terhadap titik acuan K. Nah, titik K ini sebagai titik acuan sekarang. Artinya sumbu XY-nya yang tadinya X di sini dan Y di atas itu berubah. Ya, X-nya di sini, nah Y-nya yang baru di situ. Ya, jadi titik K jadi titik acuan sekarang ke titik M. Nah, kita lihat ke kanan atau ke kiri dulu. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. 5 satuan. Ke kanan. Berarti positif. Lalu ke bawah, ya untuk cari titik M kan harus ke bawah. Kalau ke atas nggak nemu. Ke bawah berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Karena ke bawah berarti negatif 4. Maka koordinat titik M terhadap titik K atau titik acuan yang baru itu adalah 5,-4. Ya? Tuh, B jawabannya. Ya, tidak apa-apa Kesha ya. Kita kan masih belajar. Baru mencoba usaha yang bagus. Tidak apa-apa. Ya, 5,-4. Yang lain ada pertanyaan? Silahkan tanya. Kalau yang nomor 2, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Coba kita cek. Titik C berkoordinat 8,7 terhadap titik acuan A. Benar nggak? 8,7. Ingat ya, cek ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Ke kanan atau ke kiri untuk menentukan angka di bagian X, ke atas atau ke bawah untuk angka bagian Y-nya.
Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Titik A koordinatnya adalah negatif 7, oke, anggaplah di sini negatif 7 ya. Negatif 7,2. Lalu B-nya 2, negatif 2. C 2,5. Dan D negatif 3,5. Oke. Supaya terlihat. Ubah dulu. Nah, itu ya titik A-nya. Oke, anak-anak, sekarang kita cek. Oke, titik C berkoordinat 8,7 terhadap titik acuan A. Dari A ke C, benar tidak 8,7? Itu artinya ya, kalau dikatakan titik C berkoordinat 8,7 terhadap titik acuan A, berarti dari A ke C itu berapa langkah? Ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang ya, titik C kan di sini. Ya, jadi salah untuk pernyataan pertama. Kalau yang kedua, titik B berkoordinat 5,-7 terhadap titik D. Nah, sekarang kita lihat B dan D. Titik B, mana titik B? Ya, titik B ke titik D. Titik B dan D, lihat. Titik B berkoordinat 5, negatif 7 terhadap titik acuan D. Berarti dari titik D menuju B. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul ya, di situ. Berarti positif ya, karena ke kanan. Lalu dari sana ke B, ke bawah, maka negatif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 7. Betul ya, berarti pernyataan kedua. Sekarang yang pernyataan ketiga, titik A berkoordinat negatif 7, negatif 4 terhadap titik acuan D. Nah, sekarang lihat lagi titik acuan D. Sekarang kita mau lihat titik D dengan titik A. Dari D ke A itu adalah negatif 7,4. Negatif 7 ke bawah, negatif 7 ke samping, negatif 4 ke bawah, benar nggak? 1, 2, 3, 4. Negatif 4 berarti ke kanan, ke kiri. Ya, ke kiri 4 langkah berarti negatif 4. Oh, salah pernyataan ketiga. Nah, kita cek pernyataan keempat. Titik D berkoordinat 4,7 terhadap A. Oke, sekarang titik D terhadap A. Ya, kita lihat lagi D dan A. Tapi di sini berangkat dari A ke D. Dari A ke D, 1, 2, 3, 4. Betul ya? Nah, kalau bingung melihatnya, gambar aja garis putus-putus dulu. 1, 2, 3, 4. Betul, 4 langkah ke kanan, berarti positif. Positif 4. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti positif 7. Benar ya, berarti pernyataan keempat juga benar. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. C optionnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oh, oke. Baik anak-anak. Itu ya C, benar ya Stanley. Oke, demikian karena waktu kita sudah habis. Maaf ya, Miss lewat. Jadi ini pembahasan kita untuk materi titik acuan, ya posisi titik terhadap titik acuan. Tolong dipelajari lagi. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan
Miss via WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya juga boleh. Oke anak-anak silahkan pelajari itu. Kemudian untuk PR kalian silahkan kerjakan tugas diskusi pemantapan halaman 45 nomor 1 sampai 3. Ya, untuk tugas kalian PR kita akan bahas di pertemuan selanjutnya adalah pemantapan halaman 45 nomor 1 sampai 3 semuanya dikerjakan ya yang di kolom pemantapan. Ada 3 soal, masing-masing soal ada bagian A dan B, silahkan dikerjakan. Tabelnya juga diisi. Tabel 2.2 juga dilengkapi ya. Kerjakan dulu tabelnya, baru soalnya. Dan isian nomor 1 sampai 3. Kerjakan di LKS-mu langsung. Kumpul ini kita bahas aja sih ya, kita bahas aja nanti di pertemuan selanjutnya. Miss ambil poin ya. Oke, demikian anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Anak-anak boleh belajar tentang menentukan posisi titik terhadap titik asal maupun titik acuan. Tolong mereka untuk lebih memahami materi ini. Buka pikiran mereka, berikan semangat untuk dapat belajar ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mereka akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa hari Kamis. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak. Rahayang semang, Gunapi Gatra, Miss harap semuanya becek-becek, sehat-sehat nih. Kita bertemu lagi minggu lalu, sudah dapat ketemu Miss karena 17 Agustus ya. Selamat Hari Kemerdekaan. Nah, sehari ini kita akan mulai lagi belajarnya, tentunya dengan materi baru ya. Bisa dengar suara Miss kan? Kalau bisa tolong direspon pakai jempolnya dulu. Oke, semuanya bisa dengar suaranya Miss. Sebelum Miss lanjut, Miss mau mengingatkan kalian yang belum mengumpul tugas. Ya, tugas yang Miss kasih beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 mingguan lah ya. Tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1-nya ada di buku paket, tugas 2-nya Miss upload di TD Smart. Ya. Barangkali ada yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan segera. Kalau belum ya, kalau sudah ya it's okay. Kalau belum dikumpul silahkan kirim ke emailnya Miss. Emailnya Miss misalkan ketik di sini. Oke. liarupini@gmail.com. Bagi yang belum. Ya. Sebelum Miss rekap-rekap, Miss tunggu sampai Rabu ini. Kalau Rabu ini juga belum, yang merasa belum mengumpul, belum juga dikumpul sampai Rabu ini, akan Miss setor ke wali kelasnya kalian nanti ya. Miss mengingatkan dulu bagi merasa, oh saya ternyata belum mengumpul tugas, jadi silahkan kirim ke emailnya Miss. Ya nanti Miss rekap, yang sudah sama yang belum akan Miss berikan ke wali kelasnya nanti. Ya. Sekarang diingat-ingat dulu yang mana tugasnya belum dikumpul ke Miss, dikumpulkan. Oke, dan 2 minggu lalu Miss sudah ambil nilai untuk membaca Pidarte. Kira-kira di sini sudah semua ya? Oh masih ada yang belum ternyata di sini 3 orang, 8B. Untuk membaca Pidarte.
Ya, masih ada yang belum. Yang belum itu Evelyn, Lakeisha, sama Meli. Apakah ada hari ini? Evelyn, Meli, Putu, Lakeisha, Fianka. Belum ambil nilai untuk membaca Pidarte. Nanti kosong nilai K4-nya kalian, nilai proyeknya kalian anak-anak. Siapkan sekarang ya, kita baca ya. Nah, Pidartenya ada di halaman 6 sampai halaman 7. Evelyn, bisa dibaca sekarang Pidartenya, nanti biar enggak kosong nanti nilainya. Meli juga. Lakeisha, masuk ya? Ya, ingatkan sekali lagi. Tugas 1 itu ada di halaman 7 sampai halaman 8. Tugas 2 ada di TD Smart waktu ini Miss upload. Ya, yang belum. Miss ingatkan, Miss tunggu sampai hari Rabu. Nah, untuk Meli, Evelyn, sama Lakeisha, Miss ambil nilainya hari ini bisa ya, agar nggak kosong nanti ini. Halo? Halo Evelyn? Halo. Ya, Evelyn ya. Bacanya sampai yang miwah narkoba itu ya? Bacanya sampai di ini saja. Pangupajiwa. Iya, iya. Oke. Silahkan dibaca dulu Evelyn, biar nggak kosong nilainya ya. Oke. Wanti-warsi sekolahan, Om Swastiastu. Aping Sindi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Uyuwah, Ibu-Ibu Guru, Sanema Wandiang, Titiang. Bapak KTU, Miwah, Staf Tata Usaha, Sane, Pisin Gihil, Titiang. Miwah para sameton siswane sami sane tresna sihil Titiang. Pangayu bagia atur ing ide Sang Hyang Widiwasa. Santukan sang kami kasuecan ide mawulinan sareng sami kenak rahajeng sakadi mangkin. Enggalahe sanebecik puniki tiang jagi ngangganin siswane. Maka sami matur samatra inggih yang wanti-warsa sekolahan. Ide dane sane wanggiang titiang. Matepetan ring wanti-warsa sekolah duwene titiang ngiring sameton sami nincapang angga nenten pisan dados mayus. Saha nenten iwang bergaul mangda nenten kantos deni kecanduan inumas miras miwah narkoba. Riantuk irage wonten ring kauripan brahmacarya patut jematang melajah gumanti prasida nincapang aji kaweruhan. Sajabah punika setata sayaga ngewantu pakaryan irerama makna dane setata muli gawe nyuruh pangupajiwa. Oke, terima kasih. Berarti Evelyn sudah. Lakeisha, Fianka ada? Ya, Miss. Ya, Lakeisha silahkan dilanjutkan dari ide dane sareng sami sampai sampai yang widiwasa. Yang mana sih? Oh ya. Ya. Sudah ketemu? Ide Oke. dani sareng sami indik asapunati pabuatan aji kauruhane ring urip imanuse. Wenten munggah ring pupuh ginantine kadi puniki. Kaweuhane luwir senjata ne dadi prabotang sai kaanggen nguruh merta saenun ceninge urip. Setpun
ageng pisan kawigunan pangweruhane ring kahuripan imanusa. Kauruhan sane dados anggen srana nguruh pangupa jiwa. Salami iraga urip ring jagat teh. Antuk punika para siswane patut eling ring swadarmane sisya. Mangda jemet melajah manut sloka taki-takining sewake guna widya utawi masa muda masa belajar. Yening sampun sareng sami jemet melajah janten pacang dados anak wikan. Yening sampun wikan jemetang mauru ngulati kawagedan gumanti tegep anggen bekel ngulati kahuripan sukerta santih. Majeng ring Bapak Ibu guru yang mapinunas mangda nenten surud micaeng aji pangweruhan ring para siswane maka kami taler mangda sayaga micaeng tuntunan karakter mangda para siswane prasida manado sejatma pawangunan sane sadudarma saha setata bakti ring ida sanya widiwasa. Ya, terima kasih. Meli Aulia Sudibyo, silahkan. Ya, Miss. Ya, dibaca dari ring galah hasana becik puniki sampai terakhir. Ringgalahe sane becik puniki titiang matur suksma matuk ring Bapak Ibu guru sane sampun mabukti rame inggawe sepi ing pamrih sayuwakti pinake pahlawan tanpa tanda jasa. Mogi-mogi ida tihang widiwasa asung lungraha. Wales yasa kartin Bapak Ibu mawinan saya ngincap kawibawan sekolah druwe. Majeng ring para siswane mangda susruse nginutin saluir pituduh Bapak Ibu guru. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, miwah para semeton sareng sami kadi asa punika titiang prasida matur mogi-mogi wenten pikenohipun menawi ta wenten atur titiang sane iwang titiang nunas agung pangempura. Inggih puputan titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Berarti sudah semuanya di sini. Tidak ada yang ketinggalan lagi. Oke. Bisa akan lanjutkan materinya dengan aksara Bali. Ya. Ini sudah kirimkan di chatnya. Ada materi aksaranya. Kalau misalnya nanti jaga-jaga yang Miss share screen ini ngeblur, jadi kalian bisa lihat di sini. Ya. Nah, hari ini Miss akan jelaskan tentang lelenge dan rerepe. Bisa dilihatkah? Bisa dilihat? Oke, ngeblur ya. Jadi kalian ambil saja yang Miss kirim di chatnya ini. Sudah Miss kirim, bisa di-download kan yang di sini? Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 materi. Oke, stop share aja deh. Miss langsung pakai whiteboard aja ya. Nggak ada ya, padahal Miss kirim.
Miss kirim ulang ya, nggak Miss private yang ini. Oke, kalau misalnya kalian bisa lihat di sana, Miss, ya. saya sudah ngechat nggak yang halaman 7 sama 8? Atas nama siapa? Daniel. Oh, Daniel. Nanti Miss cek ya. Kalau misalnya belum, Miss info ke walinya ya. Baik, Miss. Oke. Sudah masuk belum ini ya materinya? Ada ya, padahal Miss kirim. Kalau gitu Miss langsung di whiteboard saja deh. Sudah terkirim padahal. Oke, mungkin belum masuk ya, ditunggu saja. Sambil Miss menjelaskan. Oke, Miss langsung ke whiteboard saja. Sambil menunggu itu masuk ke kalian ya. Oke. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang lelenge dan lerepe. Ya. Yang pertama itu ada lelenge. Lelenge ini bentuknya seperti angka 2 Bali. Nah, bisa dilihat kan? Lelenge ini fungsinya adalah ngentosin aksara le. Tahu le kan? Seperti ini le. Sane mapepet. Pepet itu seperti ini. Ya, itu pepet. Lelenge kanggen ngentosin aksara le sane mepepet. Kalau misalnya kalian ketemu la, ada suara pepetnya, itu harus diganti dengan lelenge. Contoh, ya. Contoh. Legu. Legu ini kan le, e. Bedakan nanti, Miss selalu mengingatkan kalian, kalau misalnya kalian ketemu dengan huruf seperti ini suaranya adalah e. E tanpa apostrof itu e, maka nulisnya menggunakan pepet. Beda halnya kalau kalian ketemu E, di atas kepalanya ada apostrof, ada tanda petik di atas kepala si E. Ini suaranya E, jadi dia ditulis dengan kaleng. Ya, bedakan itu. Nanti Miss setiap memberikan aksara Bali, akan Miss pisahkan yang mana E, yang mana E. E tidak ada apostrof di atas kepalanya, E baru ada apostrof di atas kepalanya. E dengan pepet, E dengan kaleng. Ya, jadi legu di sini suaranya adalah E. Tidak boleh kalian menulisnya seperti ini nanti. Le, gu. Tidak boleh seperti ini. Meskipun le dan pepet ini suaranya adalah le, tapi secara aturan ini salah. Tidak boleh. Ini harus diganti menggunakan lelenge. Le, gu. Ini baru benar ya. Ini yang benar. Yang ini salah. Sudah? Ada lagi lemari. Tidak boleh menggunakan la dan pepet. Jadi pakailah lelenge. Le, ma, ri. Seperti itu. Lemari. Sudah?
Satu contoh lagi. Ada lipi. Ular artinya. Tetap le-nya kalian gunakan lelenge. Pi. Koma, ada cari sedikit. Ini yang benar. Ya. Lelenge kaangin ngentosin aksara la sane mapepet. Artinya lelenge ini digunakan untuk mengganti aksara la yang mendapatkan suara pepet atau e. Sudah sampai di sini? Tapi kalau misalnya le-nya ini digantung, ya le ini digantung, tidak dia sendiri seperti ini, maka lelenge ini pecah kembali ke bentuk semula. Contoh, ada di sini kata jemak, lengise. Jemak lengise. Ambil minyaknya. Ya, jemak lengise. K ini kan dia mati suaranya, tidak ada vokal. Ya. K ini suara vokalnya hilang, tidak ada a, i, u, e, o, e. Cara menulis lengis ini, kalian pecah lagi ini, tulis di bawahnya. Tidak perlu berpikir gantungan lelenge. Kembalikan ke bentuk semula. Contoh, jemak. Kalau dia tidak ada gantungan atau ada gadag, maka K ini aksaranya, maksudnya suaranya tetap K. Jemake. Biar jadi jemak, maka le-nya ini pecah, kembalikan ke bentuk semula. Tulis le, gantungan la dan pepet. Le, ngi, se. Je, kalian tulis aksara ja dan pepet. Je, ma, ke. Dia dijemak. Lengis, le-nya turunkan. Tulis gantungan la. Di atas k, kalian tulis pepet. Le, ngi, nga, dan ulu. Lengi, se. Ya, jangan berpikir gantungan lelenge itu seperti apa. Tapi kembalikan dia ke aksara awalnya. Gantungan la dan pepet. Boleh. Tapi kalau dia tidak berbentuk gantungan, tidak boleh kalian gunakan la dan pepet. Ya, karena ini adalah gantungan, jadi bisa dia seperti itu. Contoh lagi. Tamplak legune. Tamplak, maksudnya pukul nyamuknya. Nah, tamplak, tulis ta, ma. Biar dia mati, pa-nya ini harus digempel. Ada gempelan pa namanya. Pa dan sa itu digempel, bukan digantung. Tam, pla, gantungan la. Tampla, ka. Tam, pla, ka. Tamplaka, biar jadi tamplak, maka pecah dia. Le ini kembalikan ke bentuk semula. Letakkan gantungan la di bawah k. Pepet di atas k. Tamplak le. Baru le. Gu. Sekarang kalian buat gu. Ne. Ada apostrof di atasnya. Legune. Pakai taleng. Tamplak legune. Seperti itu. Jadi dia harus dikembalikan ke bentuk semula. Ini dan ini. Hanya dalam bentuk gantungan baru boleh. Tapi kalau bukan gantungan tidak boleh menggunakan la dan pepet.
harus ganti dengan la lenge. Kalau berbentuk gantungan, kalian diizinkan menggunakan gantungan la dan juga pepet. Letaknya ya seperti ini. Gantungan la di bawah aksara yang vokalnya mati, pepetnya di atas aksara yang vokalnya mati tadi. Oke, sampai di sini. Sampai di sini, kira-kira sudah bisa diresapi sedikit? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum Miss lanjutkan. Dicatat ini, silahkan. Nanti kalau misalnya ada soal, agar kalian tidak bingung nanti. Sudah, silahkan jika ingin bertanya. Miss ulang sekali lagi, la lenge fungsinya untuk menggantikan ketika aksara la ketemu pepet. Karena tidak boleh, maka harus menggunakan la lenge. Ya, tapi kalau dalam bentuk gantungan, kembalikan dia ke bentuk semula, gantungan la dan pepet. Boleh, tidak usah berpikir gantungan la lenge, tapi pecah dia lagi kembali ke bentuk semulanya. Oke, sudah? Bisa Miss lanjut? Oke. Miss lanjutkan ya, ini sudah dicatat? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali dari temannya. Kapan kita menggunakan adag-adag, Miss? Sambil materi ini Miss akan jelaskan penggunaan adag-adag. Oke. Kapan kita harus menggunakan adag-adag? Sebenarnya materi tentang adag-adag ini dia tersendiri dalam materi penganggit tengenan. Tapi berhubung sekarang ada yang bertanya, akan Miss jelaskan secara umum dulu. Lebih lanjutnya nanti di penganggit tengenan. Ya, adag-adag. Adag-adag ini bisa kalian gunakan ketika kalian menulis kata. Ya, krune itu kata. Miss tegaskan, ketika kalian menulis sebuah kata. Oke, contoh. Mana dia? Contoh kata melaib. Melaib ini berlari artinya. Melaib ini kan aksara terakhirnya itu konsonan. Nengen dia. Tidak ada vokal A, I, U, E, O. Di belakangnya B ini. Ya, tidak ada. Melaib. Mati dia, tidak ada vokal. Kalau kalian hanya menulis satu kata ini, boleh menggunakan adag-adag. Ma, la, i, be. Malaibe. Biar jadi malaib, maka kalian harus tutup dengan adag-adag. Malaib. Kalau tidak ada adag-adag, maka dia dibaca malaibe. Karena fungsi dari adag-adag itu sendiri adalah menghilangkan suara vokal di belakang konsonan agar dia mati. Bukan ba. Kalau di aksara Bali, satu aksara ini kan dua suaranya. Ma, cukup satu aksara saja. Ma, la. Tidak perlu kalian tulis ma, tidak perlu seperti itu. Satu aksara ini sudah ma dibaca. Jadi untuk menghilangkan vokalnya perlu tutup dengan adag-adag. Kalau menulis kata. Ya. Nah, sedangkan kalau kalian menulis kalimat, adag-adag hanya boleh digunakan di akhir kalimat.
Tidak boleh menggunakan adag-adag di tengah-tengah kalimat. Ya, tidak boleh ada adag-adag di tengah-tengah kalimat. Contoh. Mene ngadep poh di peken. Titik. Memene ngadep poh di peken. Ya, di sini ada mati suara. Di sini juga ada mati. Kalian tidak boleh menggunakan adag-adag di tengah-tengah ini. Ngadep, adag-adag baru poh. Tidak boleh. Yang benar, kalian tulis aksara di belakang si aksara yang vokalnya mati ini menjadi gantungan atau gempelan. Caranya, memene. Karena ada apostrof, suaranya E, berarti kita menggunakan taleng. Mene. Memene. Ada pepet. Ngadepe. Biar jadi ngadep. Maka pe-nya ini harus digempel di samping up ini. Ngadep. Ngadep. Pa, biar jadi poh. Talengnya harus ditulis di sini. Oh, harusnya Miss kasih spasi tadi dia. Ya, kita kasih spasi sedikit. Ngadep. Nah, ngadep pa, baru pa. Biar jadi poh. Si taleng ini harus kalian tulis di depan aksara yang vokalnya dihilangkan oleh yang digantung atau yang digempel. Dalam hal ini, yang vokalnya hilang adalah up, pe. Jadi, si taleng ini ada di depan si pe. Dan tedongnya ada di belakang gempelan pe. Ngadep, poh. Ada pisah. Ngadep, poh. Dipeken. Dipekene. Biar mau dipeken. Disinilah kalian baru boleh menggunakan adag-adag. Jangan lupa cari kalih, karena kalimat diakhiri cari kalih, kata diakhiri cari siki. Koma artinya itu. Sudah? Di akhir kata dan di akhir kalimat. Boleh dia. Dan ada lagi aturannya lagi satu. Sebenarnya lagi dua ya. Miss kasih lagi satu aja nih. Minggu depan kita akan bahas lebih lengkapnya. Adag-adag boleh kalian gunakan di tengah-tengah kata. Catat, di tengah-tengah kuruna atau kata boleh adag-adag itu kalian tulis. Dengan catatan, tujuannya adalah untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Dalam aksara Bali tidak boleh ada tumpuk 3. Jadi salah satunya boleh diputuskan dengan adag-adag. Contoh kata tamblingan. Kalian tahu tamblingan kan? Nama danau. Dan ini mati. Kalau kita tulis secara umum tanpa adag-adag, seperti ini dia. Tam, be, li, ngan. Seperti itu. Ini tumpuk 3. 1, 2, 3. Tidak boleh. Menghilangkan ini. Dalam aksara Bali tidak boleh ada aksara ditumpuk 3 seperti ini. Tidak boleh. Disinilah pengecualian untuk adag-adag itu boleh digunakan.
Jadi menulisnya seperti ini. Tam. Kita tutup dengan adag-adag. Be. Le. Tambli. Ngan. Tutup lagi agar mati dia. Nah, ini boleh. Ini tidak boleh. Nah, itu baru 3 aturannya. Ya. Di akhir kata boleh menggunakan adag-adag. Bahkan harus untuk menghilangkan vokalnya. Kalau kalian hanya menulis satu kata. Di akhir kalimat boleh untuk menghilangkan vokalnya, akhir kalimat. Tapi kalau di dalam kalimat ada mati vokalnya, itu gantung dia atau gempel dengan aksara yang mengikuti di belakangnya. Yang ketiga, adag-adag boleh digunakan di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kuruna dengan tujuan menghilangkan aksara tumpuk 3. Seperti ini. 1, 2, 3. Karena di aksara Bali tidak boleh ada aksara tumpuk 3. Jadi boleh tutup dengan adag-adag. Tam. Tamnya tutup dengan adag-adag. Blingan. Boleh. Sampai di sini. Sampai di sini sudah? Ya, ini adag-adag. Sekarang ada lagi temannya yang bertanya, apa bedanya gantungan dengan gempelan? Tidak ada yang berbeda anak-anak. Ada 18 aksara. Ana cereke de tesewala megeba ngepejayanya. Ke-18 aksara ini ketika dia berfungsi menghilangkan vokal pada aksara di belakangnya, ada yang bentuknya gantungan ditulis di bawah, ada yang bentuknya gempelan ditulis di samping. Ya, kira-kira ini sudah ya. Miss word baru aja. Gantungan. Gantungan ini penulisannya adalah di bawah aksara. Misalnya gantungan A. Ini ada aksara, gantungannya di bawah. Gantungan Na. Gantungan Ca. Nah, gantungan ditulisnya di bawah. Semua aksara ada bentuk gantungannya, kecuali aksara Se dan Pe. Se dan Pe. Ya. Ana cereke de te se-nya lewat, mege benge pe-nya lewat, jeyenya. Selain 2 ini, sisanya gantungan ditulis di bawah. Namanya juga gantungan pasti di bawah dia. Kalau gempelan, gempelan ini menempel dia anak-anak pada aksara yang vokalnya hilang. Gempelan Se. Contoh, ini ada aksara ceritanya di depan ya. Kalian tulis suku dulu, baru Pe. Ini adalah gempelan Se. Kalau gempelan Pe tanpa suku, cukup tulis Pe ini. Putus dia. Ya. Contoh. Sampun sanje. Sampun. Nah, gempelan Pe. Sanje. Se-nya taruh sini. Pe. Sorry. Sukunya taruh di bawah ne. Baru gempelan Pe. Sanje. Nulis sanjanya seperti ini. Nye dan je. Ini ada lagi. Inilah Se. Suku di bawah ne ini dan gempelan Pe ini itu dibaca Sa. Kalau gempelan Pe saja kata sampun. Se, me. Sama. Biar jadi sam. Gempel dia Pe-nya di sebelah. Kasih suku biar sampu. On. Sampun. Ini gempelan Pe. Ini gempelan Se. Ya. Gempelan Se, sukunya ada
di bawah aksara yang mati itu tadi vokalnya. Baru gempel dengan pe. Tapi kalau gempelan pe, tanpa suku di depannya, langsung pe saja. Kecuali pe itu suaranya u, baru ya kalian tulis u di bawah gempelan pe. Ini bedanya. Jadi perbedaan antara gantungan dan gempelan hanya pada letak penulisan. Semua aksara kecuali se dan pe, berarti ada 16 aksara, memiliki bentuk gantungan. Ditulis di bawah aksara yang vokalnya mati. Tapi kalau gempelan, se dan pe, dua itu saja yang punya bentuk gempelan, ditulisnya menempel pada aksara yang vokalnya mati tadi. Itu dia. Sampai sini sudah? Oke, ini mengingat lagi seharusnya di kelas 7 ini sudah. Nah, tadi lelenge sudah, sekarang kita latihan ke re-repe. Re-repe. Re-repe ini bentuknya seperti ini. Pe ada S kecil di bawah. Ya. Fungsinya adalah ngentosin aksara ra. Nah, ini ra. Sane mapepet. Pepet seperti biasa. Ini pepet. Kalau tadi lelenge itu adalah menggantikan le yang diisi pepet, tapi re-repe di sini fungsinya adalah mengganti re yang mendapatkan suara pepet atau e. Contoh. Contoh ya. Rengas. Re. Kalau tidak dijelaskan aturannya, kalian pasti menulisnya seperti ini. Ngas. Pasti seperti itu menulisnya. Memang dia dibaca re, tapi dari segi aturan ini salah. Ya, ini salah. Tidak boleh. Yang benar harus kalian ganti menjadi re-repe, nge, se, dan ada gadag. Rengas. Re-repe ini sudah bersuara re. Jadi ini sudah menjadi rengas. Contoh lagi. Resik. Tulis re-repe, se, hulu, resik. Nah, resik. Ulu itu suaranya i. Jadi seperti ini penulisannya. Akan tetapi, kalau misalnya dia itu menghilangkan vokal di belakang aksara yang lain, atau ada dua kata dengan ini, cara penulisannya berbeda lagi. Kalau tadi le-nya pecah, le dan pepet, gantungan le dan pepet maksudnya. Kalau ini dia ada gempelannya. Contoh, siap, rengas. Siap, karena kalian mengucapkannya siap, bukan siap, jadi ditulisnya pakai ie. Siap, biar jadi siap. Gempelan re-repe, siap, rengas. Ya, siap, rengas. Jadi digempel re-repenya. Seperti gempelan pe tapi ada S di bawahnya. Seperti itu. Contoh lagi. Sampun. Resik. Sudah bersih. Sampun resik itu sudah bersih. Sampun, tulis kata sampun. Sa, me. Biar mati, gempel pakai pe. Sampu, sampune, dia ada di sampun, resik, gempel dia resiknya di sebelahnya ini. Sampun,
Re, nah repe, ada gempelannya. Sampun resik. Ya, sampun resik. Jadi ini yang digunakan untuk menulis gempelan repe. Sampun resik, siap rengas. Beda dengan lelenge yang kembali ke bentuk semula dengan gantungan la dan pepet. Resik ini dia punya gempelan seperti pa, ada S kecil di bawahnya. Oke, sampai di sini sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya tentang lelenge dan rarepe boleh. Tentang aksara yang lain juga boleh. Mungkin waktu kalian kelas 7 masih ada yang mengganjal atau belum mengerti, silahkan ditanyakan sekarang. Sudah? Silahkan. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, misalkan kasih kalian latihan. Latihannya ini cukup kita buat di sini dan kita bahas sama-sama nanti ya, tidak usah dikumpulkan. Oke, tidak ada yang bertanya? Berarti sudah dipahami ya, walaupun tidak banyak ya, setidaknya sudah masuklah ke dalam pemahamannya. Ya, di kalimat sampun resik, repenya itu dia setengah, gempelan namanya. Tidak perlu isi kepala di depan, langsung saja tarik dari bawah sejajar dengan tangkainya N yang di bawah, tarik isi S di bawahnya. Seperti gempelan P, tapi ada S di bawahnya. Tidak usah ditulis sepenuhnya, setengah saja. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Sudah? Oke, berarti sudah bisa dimengerti. Sekarang bisa akan kasih kalian latihan. Ditulis soalnya. Untuk mengecek seberapa paham kalian. Nanti kita bahas sama-sama ya, ditulis saja dulu. Ya, silahkan ditulis ke aksara Bali dulu. Nanti kita bahas. Ya tidak usah dikumpul, nanti kita bahas.
Miss kasih waktu kalian 5 menit untuk menulisnya. Sudah, silahkan ditulis dulu. Kasih waktu 5 menit, setelah itu akan Miss bahas, biar nggak lewat waktunya nanti. Sudah? Ada kesulitan? Oke, sudah ya? Sudah selesai?
Ya, agar waktunya tidak habis nanti, Miss bahas saja ya, sambil kalian menulis, sambil Miss bahas. Sudah, perhatikan anak-anak. Yang nomor 1, siswane, nih ingat E-nya ada apostrof di atas kepalanya. Siswane masuk regu mawar. Ya, bagaimana caranya menulis? Kita tulis siswane. Sis, wa, gantungan wa itu ya. Nih, siswane masuk regu mawar. Siswa, ini gantungan wa, ne, masuk regu mawar. Re, gempelan re repo. Lalu yang nomor 2, bape, tulis ba, pe, bape, nyemake, nyemak, lemari, turunkan. Ya, pecah dia, gantungan la dan pepet. Nyemak, lemari. Di toko, di to, taleng, te dan tedong, to. Ko, tulis lagi taleng, ke dan tedong. Bape, nyemak, lemari, di toko. Pecah dia berarti lelengenya ya. Nomor 3, siape rengas, legune galak. Nah, ini ada sa mati tengah-tengah, ada koma. Bagaimana caranya menulis? Siape rengas, rengase. Ada gadeg boleh ditulis di tengah kalimat dengan catatan ada tanda baca, misalnya koma. Ya, di tengah-tengah kalimat. Suatu kalimat titik, di tengah-tengahnya ada koma. Mati dia. Boleh menggunakan ada gadeg. Miss lupa tadi ngasih tahu ini lagi satu. Rengas, koma. Nah, ada komanya ya. Lihat, di sini ada koma, di sini ada cari siki. Cari siki ini untuk koma. Siape rengas, legune galak. Legune galak. Galak ke tutup lagi dengan ada gadeg. Nah, seperti ini. Siape rengas, ada koma, boleh ada gadeg karena ada jeda koma. Legune galak, di akhir kalimat tetap ada gadeg untuk menghilangkan vokalnya. Ya. Nomor 4. Ngigel rejang, ajak lelimo. Nah, ini jadi satu nih gempelan repo sama gantungannya. Ngigel. Ngigel. Rejang, gempel di ada reponya. Rejang. Ngigel rejang. Ada cecek di akhir kata. Meskipun dengan tengah kalimat, kalau dia di akhir kata, cecek boleh digunakan. Ajak ke, biar dia diajak. Pecah dia ini. Turunkan. Ajak. Gantunganlah pepet. Nah, seperti ini.
ngigel, rejang, ajak, lelime. Seperti itu caranya menulis. Oke. Di sini ada yang salah menulisnya? Dicocokkan dulu. Nah, ini masih dasar ya anak-anak ya. Oke. Kata mawar di atasnya ditambahkan surang. Surang itu mawar. Tengenan surang. Nulisnya seperti ini. War. Set. Nah, war. Yang ini namanya surang. Ini surang. Suaranya Ya. Jadi jangan kalian tulisnya mawar, ra, terus kalian tutup pakai adag-adag. Tidak boleh. Karena ini yang tidak ada vokalnya, dia punya bentuk lain, yaitu surang di atas. Wa, Jangan buatnya ra, tutup pakai adag-adag. Itu salah. Pakai surang. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, waktunya sudah mau habis. Biar tidak lewat nanti. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kira-kira ini sudah bisa dipahami ya, meskipun tidak 100% tapi 80% Miss kangguin lah. Ya. Minggu depan akan kita lanjutkan pembahasannya ke Krunasatma dulu. Tengenannya setelah Krunasatma. Ya. Ke Krunasatma di bukunya halaman berapa ya Krunasatma? Halaman 29. Ya, pelajari Krunasatma halaman 29. Minggu depan akan Miss jelaskan apa itu Krunasatma. Dan bagaimana kita mencari Krunasatma. Terutama ada frase nanti di sana. Oke. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Sampai ketemu minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu. Minggu depan kita akan lanjut ke Krunasatma ya. Hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan mulai pembelajaran ekonomi IPS kita hari ini. Ya, sebelum mulai seperti biasa kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Ya, Mister minta tolong siapa ya? Rania, pimpin kita dalam doa anak. Aktifkan audiomu. Setelah itu boleh pimpin kita dalam doa. Rania, ada? Ya, Mister. Oke, sip. Pimpin kita dalam doa, anak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar IPS. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya apa yang diajarin Misternya dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Rania. Oke, jadi hari ini kita akan review materi tentang kerjasama internasional gitu ya di antar negara-negara ASEAN. Ya, Mister akan review dengan kalian bisa lihat nanti ada cuplikan dari video yang Mister sudah siapkan. Nah, tetapi dari video tersebut Mister tidak akan record, dalam artian tidak akan terekam di rekaman pembelajarannya hari ini. Nah, untuk anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran Zoom hari ini atau videonya kalian tangkap nanti kurang jelas, nah kalian bisa lihat di bahan yang Mister share di
TD Smart. Ya, nanti sore kalian bisa buka di TD Smart kalian, pasti kalian sudah menemukan bahan-bahan dari video-video yang Mr. share hari ini, gitu ya. Jadi supaya tidak bermasalah nanti rekaman ini dimasukkan di YouTube, maka Mr. tidak akan share video itu di rekaman pembelajarannya ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di bahan materi di TD Smart ya kalian. Oke, karena TD Smart Mr. sudah bisa digunakan kembali gitu ya. Oke, jadi nanti semua penugasan segala macamnya itu akan Mr. share semuanya dari TD Smart. Oke, Mr. akan mulai. Jadi nanti dari rekaman video ini kita bisa belajar atau mereview kembali ya pembelajaran kita tentang kerjasama internasional di negara-negara ASEAN. Oke, jadi itu adalah videonya ya. Tadi selama penayangan video bisa lihat ada beberapa anak yang keluar masuk, mungkin gangguan sinyal di tempatnya. Tapi tujuan dari video ini adalah untuk mereview pembelajaran kita yang terakhir, yaitu kerjasama internasional di negara-negara ASEAN. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari kalian? Ada atau tidak dari hasil review tersebut? Tidak ada? Oke. Tidak ada, Mister. Oke, sip. Kalau tidak ada, kasih tanda jempol dulu. Nah, tadi Mister cuma dengar berapa anak aja. Tidak ada, Mister. Kasih tanda jempol dulu kalau memang tidak ada pertanyaan. Oke, thank you Nisan, Kesha, thank you, Daniel, thank you, Rania, thank you, Abigail, thank you. Oke, Kirsten, thank you. Oke. Jadi itu tentang reviewnya. Nah, sekarang Mister akan tampilkan video yang kedua. Jadi video yang kedua ini tujuannya adalah untuk kalian semakin tahu ya tujuan dari kerjasama antar negara ASEAN gitu ya. Jadi dari video yang kedua ini akan menunjukkan kerjasama negara Indonesia dengan Brunei Darussalam ya. Walaupun kalau kalian lihat beritanya tidak up to date gitu ya. Up to date itu dalam artian di tahun 2019 lah minimal atau 2020, tapi berita ini kurang lebih di tahun 2017 gitu ya. Tapi tujuannya dari berita ini adalah Mister ingin tunjukkan bahwa ini loh kerjasama internasional yang terjadi gitu ya. Nah dari berita yang Mister akan tayangkan nanti gitu ya, video berita yang Mister akan tayangkan nanti, Mister minta kalian untuk melakukan analisis gitu ya dari video tersebut. Nah, analisis yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah dari video tersebut ya, gitu ya. Jadi jangan keluar konteksnya dari video. Jadi kalian analisis semua atau menjawab semua pertanyaannya Mister adalah dari kalian melihat cuplikan video yang Mister tayangkan, gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kerjasama di bidang migas antara Indonesia dengan Brunei terjadi kendala, gitu ya. Mister ulang, kenapa kerjasama di bidang migas antara Indonesia dan Brunei terjadi kendala. Oke, yang kedua, nah, berdasarkan video, bagaimana cara mengatasi agar kerjasama tetap dapat terjalin dengan baik. Walaupun
terjadi kendala di sektor migas. Oke, itu yang kedua. Kalian bisa lihat di kolom chat juga ya untuk pertanyaannya. Nah, yang ketiga, sebutkan contoh kerjasama di bidang pertanian yang terjalin antara Indonesia dengan Brunei. Nah, nanti contoh kerjasama ini kalian bisa lihat di cuplikan videonya yang Mister tayangkan, gitu ya. Nah, yang keempat, sebutkan contoh kerjasama di bidang ketenaga kerjaan, ya, di bidang ketenaga kerjaan yang terjalin antara Indonesia dengan Brunei. Oke, nah semuanya ini kalian bisa lihat di video yang Mister akan tayangkan. Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas tolong kasih tanda jempol. Nah pertanyaannya, kalau Mister saya tadi belum dengar, kalian bisa lihat di kolom chat. Ya, ada 4 pertanyaan yang Mister sudah share. Oke, sip. Thank you. Jadi Mister akan share videonya gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, karena semua sudah kasih tanda jempol, Mister akan share. Oke, itu videonya. Apa perlu diulang lagi sekali atau kalian bisa langsung mengerjakan? Oke, kalau mau diulang, tolong kasih tanda jempol Mister. Kalau mayoritas ingin diulang videonya, Mister akan ulang. Tidak ada? Berarti sudah jelas? Kalau sudah jelas, tolong kasih tanda jempol. Oke, ini David, Stanley, sama Abigail nih gimana nih? Ini sudah jelas ya, David? David udah jelas, Fit? Tolong aktifkan audiomu, nak. Sudah jelas? Diulang, Mister. Oh, diulang. Oke. Berarti, jadi ada beberapa anak minta diulang. Mister akan ulang kembali videonya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sudah. Jadi itu penampilan video yang kedua kalinya, gitu ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan pertanyaannya. Mister kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, atau 10 sampai 12 menit lah ya untuk mengerjakannya. Setelah itu kita akan diskusikan. Oke. Nah, nanti sistem diskusinya adalah Mister akan tunjuk langsung anaknya untuk menjawab. Ya, jadi ya kalian harus tetap menjawab 4 pertanyaan tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Mister berikan waktu kalian 10-12 menit untuk mengerjakan. Ya, yang ingin live terlebih dahulu dari Zoom-nya silakan. Yang terpenting nanti sebelum 10 menit dari sekarang kalian balik lagi ke Zoom-nya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Mister rasa waktunya sudah selesai untuk pengerjaannya. Oke, sekarang Mister akan tunjuk ya berapa anak untuk menjawab 4 pertanyaan yang tadi Mister berikan. Silakan kalian menyampaikan pendapat dari kalian setelah melihat video tersebut apa jawabannya, gitu ya. Oke, yang Mister sebutkan namanya, silakan aktifkan audionya nanti untuk langsung menjawab. Oke, nah yang lain, Mister masih lihat di sini ada yang masih aktif audionya, tolong dinonaktifkan dulu supaya nanti suaramu tidak bertabrak, suara temanmu tidak bertabrakan gitu ya. Jadi nanti terkesannya putus-putus gitu. Oke, nomor 1 Mister minta Kezia. Ayo Kezia, nomor 1. Pendapatmu apa, nak? Iya, Mister. Ya, untuk nomor 1.
Nomor 1, terjadi kendala karena nilai perdagangan turun yang disebabkan akibat harga minyak mentah turun. Oke. Oke, thank you Kesya. Tolong dinonaktifkan. Oke, yang lain ada pendapat yang berbeda atau sama? Mister minta lagi satu pendapat dari Keval. Keval ada di tempat Keval. Keval mungkin ada masalah di. Ya, Oke, Keval nomor 1. Pendapatmu apa, Nak? nggak tahu, Mister. Hai, oke. Oke, nanti lihat videonya lagi ya di TD Smart ya. Ya, Oke, thank you. ya. Nonaktifkan audio mana? Oke. Mister minta siapa ya? Tadi Kesya. Abigail. Bisa aktifkan audiomu. Dan nomor 1, menurutmu kenapa, Nak? Apakah sama dengan Kesya atau ada pendapat yang berbeda? Sama, Mister. Oke, sama. Oke, jadi nomor 1, kalau kalian lihat di videonya memang kendala yang terjadi adalah perdagangan migas antara Indonesia dengan Brunei itu terganggu. Ya, karena apa? Karena adanya pengaruh dari harga minyak dunia yang cenderung turun gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat di videonya. Oke, sekarang yang nomor 2. Ya, bagaimana cara mengatasinya gitu. Di video tersebut juga sudah ada pembahasan dari menterinya gitu ya, dan pada saat membawa beritanya juga ada menyebutkan kembali gitu ya cara mengatasinya. Oke, Mister minta David Stanley nomor 2, Nak. Ya, Mister. Oke, nomor 2 pendapatmu apa, Nak? Dengan menggali bidang kerjasama yang lain. Oke. Ada pendapat yang lain dari teman yang lain? Dari teman yang lain atau dari anak yang lain? Mister minta Sharon Altania. Oke, Sharon Altania bisa diaktifkan audiomu? Ya, Mister. Oke, nomor 2, Nak. Pendapatmu apa? Apakah Saya jawabnya, 2 kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang mungkin dapat menaikkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Oke, thank you. Nah, intinya dari jawabannya Sharon dan David tadi itu sama gitu ya. Jadi karena di bagian migas, di sektor migas itu ada terkendala, maka kerjasama yang akan dibangun di luar sektor migas nantinya gitu ya, supaya kerjasama antara Indonesia dengan Brunei atau kerjasama bilateral ini tetap terjalin dengan baik gitu ya. Jadi melihat peluang lain di luar kerjasama di bidang migas. Oke, itu sudah tepat. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3, Mister minta Samuel Axelino. Ya, Mister. Oke, yang nomor 3, Nak. Silakan kasih pendapat. Tadi nggak lihat semua videonya, Mister. Oh, oke, sip. Oke, nggak masalah. Oke, nanti bisa dilihat ya di TD Smart ya. Oke, kalau gitu Mister minta Dika, nomor 3 Dika. Dika ada di tempat? Dika, oke. Dika? Oh, mungkin ada masalah audio nih. Dia sudah aktifkan audio tapi suaranya nggak kedengeran. Oke lah. Oke, dinonaktifkan lagi, Nak. Kalau memang tidak bisa berkomunikasi dengan audio, tidak masalah. Oke, nomor 3, Mister minta Kenatan sudah. Kenatan, bisa aktifkan audiomu, Nak. Ya, Mister. Oke, yang nomor 3, Nak. Apa pendapatmu? Contoh kerjasama di bidang pertanian? Ada pengembangan bibit unggul yang dilakukan di 2 tempat di negara masing-masing. Oke, thank you. Jadi berdasarkan video gitu ya, yang bisa kamu lihat adalah adanya pengembangan gitu ya, bibit unggul dari padi gitu ya, di mana nanti uji cobanya atau pengembangan lebih lanjutnya akan dilakukan di 2 negara tersebut gitu ya. 2 negara ini adalah Indonesia dengan Brunei. Oke. Nomor 4, Daniel. Nomor 4, Nak.
Daniel? Oke, atau Mr. minta Karsten, nomor 4 nak. Karsten, bisa aktifkan audiomu. Brunei membeli peralatan tempur Indonesia. Brunei membeli peralatan tempur Indonesia. Oke, itu lebih ke bidang pertahanan ya. Ini yang ketenaga kerjaannya. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari Graciela Graciela Rachel. Oke, nak bisa diaktifkan audiomu. Graciela. Oh, oke, mungkin ada masalah audio. Atau Fabio, nomor 4. Fabio, bisa aktifkan audiomu, nak. Fabio. Saya bingung, Sir, yang nomor 4. Oh, bingung. Oke, jadi supaya karena waktunya sudah hampir habis. Nah, yang nomor 4 ini, kalau kalian nanti bisa review kembali untuk melihat rekaman videonya. Nah, kalau yang dijawab oleh Carson tadi, itu lebih kepada bidang pertahanan. Jadi untuk membeli peralatan alutsista ya, jadi itu berhubungan dengan bidang pertahanan. Jadi di satu sisi Brunei ingin memperkuat pertahanannya sehingga membeli alutsista yang disediakan oleh di Indonesia. Nah, kalau di bidang ketenaga kerjaan, tadi kalau kalian lihat review videonya kembali nanti, nah itu ada memang banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam ya. Nah, di tahun 2017 kalau berdasarkan video itu karena 2017 ya itu kurang lebih ada 80.000 WNI yang ada di Brunei Darussalam untuk bekerja. Nah, dari sana muncullah suatu namanya kesepakatan atau yang dikenal dengan nota kesepahaman yang berisikan yaitu bagaimana kesepakatan antara Indonesia dengan Brunei berhubungan dengan tenaga kerja Indonesia yang berada di Brunei. Contohnya misalnya perlindungan hukum yang akan diterima tenaga kerja Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Ya, kalau mereka mengalami suatu tindakan kriminal di sana, nah itu tindakan hukum yang bisa mereka layanan hukum yang bisa mereka terima di Brunei itu seperti apa? Ya misalnya bisa didampingi pengacara dan segala macam. Nah itu diatur di nota kesepahaman. Ya, jadi itu nomor 4. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Ya, jadi kalau kalian mau lihat videonya lebih lagi nanti kalian bisa download atau lihat di TD Smart. Ya, jadi ada di bahan IPS kelas 8 kalian bisa lihat di sana. Nanti sore kalian sudah bisa lihat di sana. Oke, itu saja, Mister. Sekarang kami minta satu anak untuk tutup kita dalam doa pembelajaran kita hari ini. Atau Mister saja deh yang pimpin ya, karena memang lihat di sini ada beberapa anak yang keluar masuk karena mungkin gangguan jaringan, audionya putus nyambung gitu ya. Yang Mister yang akan pimpin doa kalian. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran Zoom dengan baik Tuhan. Kiranya apa yang kami terima di pembelajaran IPS hari ini itu bisa berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Apapun yang kami terima hari ini itu demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarkan kami dapat gunakan untuk pelayanan-pelayanan kami di dunia ini yang seturut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, thank you anak-anak. Sampai bertemu di hari Kamis ya. Oke, sebelum Mister selesai, mau Mister ingat anak-anak sudah kumpulkan juga tentang proyeknya ya. Mohon maaf Mister perlu waktu yang lebih lama daripada Mister memeriksa tugasnya kalian yang sebelumnya karena memang Mister harus baca dulu beritanya. Setelah itu cek analisisnya kalian benar atau tidak gitu ya. Nanti Mister akan langsung berikan nilainya ke kalian seperti biasa ya, tapi setelah Mister selesai ceknya gitu ya, proses pengecekannya gitu ya. Jadi karena Mister harus baca minimal 4 berita gitu. Oke, itu saja. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Halo, selamat siang.
Siapakah yang sudah hadir? Oke, ada Karsten, Dika, David, Chavel, kemudian ada siapa lagi? Nisan, Cornelius, Ethan, Kezia, Gracielo, Oke, hari ini Miss janji ulangan ya? Penilaian harian, gerak dan gaya. Jadi ulangannya itu 20 soal, materinya tentang gerak dan gaya, dikerjakan sekarang, selesai sekarang dalam waktu 1 jam, Miss gunakan Google Form. Sebelum memulai, kita berdoa dulu supaya ulangannya lancar hari ini. Miss minta untuk Gek Ratu, pimpin doa. Gek Ratu sudah hadir? Ada ya, Gek Ratu ya. Karsten. Nanti Miss kirimkan. Teman-teman, mari Ya. kita berdoa. Oke. Tuhan, tolong beri kita kesehatan dan kepintaran untuk ulangan agar nilainya bagus. Amin. Amin, terima kasih. Oke, ulangannya nanti Miss kirimkan linknya lewat chat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soalnya ada 20 soal. Beberapa ada soal orat-oret, soal hitung-hitungan. Silakan diorat-oret di buku. Nanti difoto dan dikirimkan via WA-nya Miss. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu pengerjaan soal adalah 1 jam sampai selesai pembelajaran fisika. Yang keempat, ketika mengerjakan soal, Miss minta adalah semua anak membuka kameranya. Tidak ada yang tidak membuka. Kalau ada yang tidak membuka, Miss anggap dia tidak mengikuti ulangan. Itu ya aturannya. Nah, kemudian untuk mereview sedikit, jadi materinya adalah tentang gerak dan gaya. Untuk gerak, kita sudah belajari ada 2 gerak, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB itu dia kecepatannya tetap, terus dia tetap sama 1 detik, 2 detik, 3 detik, terus dia kecepatannya sama. Misalkan 20 meter per sekon. Dari detik pertama sampai detik kelima, tetap 20. Itu GLB dengan grafiknya adalah berupa grafik lurus. Ya, Kesia. Kemudian yang kedua, nanti Miss kirimkan lewat orat-oretnya nanti kirimkan lewat WA-nya Miss, nanti Miss kirimkan nomor WA-nya Miss ya. Nah, kemudian yang kedua ada GLBB, dipercepat dan diperlambat. Kalau dipercepat artinya ngebut, diperlambat artinya ngerem. Ya, dipercepat itu contohnya turun bukit, diperlambat contohnya naik bukit. GLBB dipercepat itu grafiknya naik ke atas, yang diperlambat turun ke bawah. Ya. Kemudian ada kita sudah pelajari jarak dan perpindahan. Mereka berdua berbeda. Kalau jarak itu total lintasan, ditotalin semuanya tanpa dikurang. Kemudian kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Itu perubahan posisi kalau perpindahan. Lalu ada kecepatan. Velocity, V-nya sama dengan S per T. Kalau yang selanjutnya, ya silahkan. Jadi Miss jawab dulu yang Kesia, grafik dipercepat naik, ya betul. Kalau dia GLBB dipercepat, grafiknya naik. Kemudian ada pertanyaan dari Fabio, Miss kalau caranya salah tapi jawabannya benar, dianggap salah atau benar? Salah. Ya, kalau misalkan kamu nanti jawabnya salah,
tetapi orat-oratmu benar, bisa Miss maklumi. Tetapi ketika caramu salah tapi jawabannya benar, itu juga salah. Lanjut, ada acceleration, percepatan. Dia sama dengan velocity divided by time. V dibagi T. Ya. Oke, Carmen, koneksinya nggak stabil. Ya, itu yang gerak. Kemudian Miss lanjut ke gaya. Gaya force satuannya adalah Newton. Newton, satuannya Newton. Ya, kemudian kalau gayanya ada banyak, itu dijumlah namanya resultan. Ketika tanda panah gayanya searah, dia dijumlah, tetapi kalau tanda panahnya berlawanan arah, dia dikurang. Itu gaya. Selanjutnya ada yang membahas tentang hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, dia membahas tentang kelembaman, kemalasan. Hukum 2 Newton, dia membahas tentang rumus F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton tentang aksi-reaksi atau sebab akibat. Contoh, kalau kita pukul teman, teman balik memukul. Kalau kita ngelempar, contohnya lagi satu, seperti orang bermain bulu tangkis. Ya, itu tentang gaya. Sudah? Nah, sekian reviewnya. Kemudian sekarang Miss akan kirimkan linknya. Ketika Miss sudah kirimkan link, coba dibuka semua kameranya dulu. Jika ada yang tidak membuka kamera, Miss anggap tidak mengikuti ulangan. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang menggunakan satu media aja, misalkan pakai HP aja, buka link, memang dia nggak mau, kameranya nggak mau kebuka dia. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 1 jam. Oke, silakan Fabio.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss minta untuk Meli pimpin doa penutup, Nak. Meli, ada Meli? Evelyn, ada Evelyn? Ada. Oke, silakan Evelyn. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar fisika, Tuhan, berarti apa yang telah kami kerjakan, Tuhan, ulangan tadi supaya kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, dan berarti juga kami akan selesai pembelajaran hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin, terima kasih Miss Akiri dan selamat siang.